Puji Tuhan, saudara, kita boleh bertemu kembali, semua sehat, puji Tuhan. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, angkat Alkitab kita bersama. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang mengenakan Injil sejati. Pak, tolong dicabut, ditancap, tidak keluar. Ya. Kita buka 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-2 dan ayatnya yang ke-3. Oh, sorry. Dua Korintus pasal 4 ayat 2 dan ayatnya yang ke-3. 2 Korintus 4 ayat 2 dan 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, saudara, pemberitaan Injil, ya, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil khususnya, seringkali dikawinkan dengan semangat zaman. Ya. Disatukan, supaya apa? Supaya bisa diterima dan tidak menyakitkan manusia. Injil seringkali dikawinkan seperti dikawinkan dengan semangat zaman supaya bisa diterima dan tidak menyakitkan manusia. Mengapa demikian, saudara? Karena Injil yang murni itu merenggut manusia. Jadi supaya bisa diterima, dikawinkan dengan semangat zaman, saudara ya. Merenggut manusia dari pola hidup yang dimilikinya. Injil yang murni itu merenggut hidup saudara. Merenggut hidup saya. Mengapa merenggut hidup kita? Karena kita harus melepaskan segala sesuatu. Sedangkan filsafat dunia, pengertian dunia menggenggam erat segala sesuatu. Menggenggam erat apa yang dimiliki. Nah, saudara, semangat dunia ini telah masuk ke dalam gereja. Ya. Masuk ke dalam gereja sehingga gereja hanya memiliki nama Tuhan Yesus. Tidak memiliki semangatnya Tuhan Yesus, hanya memiliki namanya. Tapi tidak memiliki gairahnya. Apa akibatnya? Akibatnya kekristenan menjadi agama. Kekristenan tidak menjadi jalan hidup bagi orang Kristen. Hanya menjadi agama. Kita sudah banyak belajar. Injil itu sederhana. Kalau saudara baca Injil, 4 Injil, sederhana isinya ya. Seperti cerita-cerita itu anak sekolah minggu. Kan ya? Injil itu sederhana, tetapi mustahil dilakukan kalau tanpa Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara tidak akan bisa lakukan Injil di dalam hidup saudara. Nah, kita akan melihat, coba tolong dibacakan dalam terjemahan yang lain, ayatnya yang kedua ya.
ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kami tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Kami tidak mau bekerja dengan licik atau memutarbalikkan perkataan Allah. Kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendak-Nya. Sebab itu kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya. Nah, dikatakan kami tidak berlaku licik. Kalau dalam Alkitab yang kita baca dikatakan kami tidak memalsukan firman Allah. Ya, tidak kompromi. Saudara harus tegas, firman Allah berkata tidak ya harus tidak. Tidak bisa kita berkata ya lihat-lihat sikon dong. Lihat-lihat keadaan dong. Tidak saudara. Paulus berkata kami tidak mau memalsukan firman Allah. Tidak kompromi. Dikatakan aku atau kami mengenakan Injil itu. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan dunia. Pakai alasan kepepet ya karena kepepet ya terpaksa saya begini gitu. Terpaksa saya tidak ikuti firman. Terpaksa melenceng sedikit. Ya terpaksa, namanya terpaksa. Saya sih tidak selalu gitu, ini terpaksa. Tidak ada saudara. Ya, saudara, jadi kita melihat Paulus mengatakan bahwa dia tidak kompromi. Dia tidak memalsukan firman Allah. Dia mengenakan Injil itu. Saudara, kita lihat ayatnya yang ketiga. Nah, saudara, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi, saudara, bagi orang yang bagaimana yang akan binasa itu. Saya tulis di situ bagi orang yang masih duniawi, Injil itu menyakitkan. Ya, bagi orang yang hidup dalam keduniawian, Injil menyakitkan. Seringkali ketika mereka mendengar Injil yang murni, mereka nggak bisa terima. Injil model apa kayak gitu? Baru ini saya dengar. Saya dengar khotbah-khotbah di tempat yang lain, tidak ada Injil kok seperti itu. Gitu misalnya ya. Ini terlalu keras, ini terlalu menyakiti saya. Tetapi bagi orang yang punya hati nurani yang murni, Injil itu menyelamatkan. Bisa bilang amin? Firman Allah katakan Injil yang kami beritakan itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tidak bisa ngerti. Tidak bisa ngerti, tidak bisa diterima dengan akal gitu. Masa Tuhan kok merenggut hidup kita semua? Masa semua yang kita punya milik Tuhan? Nah itu kan sulit ya. Sulit loh orang bisa terima begitu. Nyatanya saudara sendiri suruh ngomong semua hidupku, harta kekayaanku milik Tuhan. Banyak yang tidak berani kan? Kenapa saudara tidak berani? Itu tadi yang saya katakan semangat zaman itu sudah meracuni hidup kita. Karena semangat zaman itu menggenggam kuat. Jangan sampai lepas, boleh lepas tapi ya dikit-dikit. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau kita belajar firman, Tuhan katakan ya semua jangan pegang erat-erat, pegangnya sedikit aja, ujungnya aja. Jadi kalau lepas itu tidak berat. Saudara lihat anak-anak kecil ya. Kalau semakin diminta itu semakin kuat loh gininya, betul nggak? Halo, ya enggak? Iya, gegemnya. Wah semakin dipaksa semakin dia tekan gini. Sudah hancur kuenya ya biar pokoknya enggak diambil gitu ya. Saudara, benar kan ya? Iya, saudara. Nah, firman Allah katakan saudara, kalau kita memiliki hati nurani yang benar, Injil itu menyelamatkan hidup kita. Ya, saudara, orang Kristen itu saudara, kita ini dituntut harus sempurna. Tidak boleh hanya baik. Tapi ya harus baik dulu. Tidak mungkin orang bisa sempurna kalau tidak baik dulu.
Tidak ada ceritanya. Baik dulu harus dilewati, baru kita masuk ke level berikutnya menuju kepada kesempurnaan. Mengapa orang Kristen tidak cukup hanya baik? Ya firman Allah mengajar gitu. Matius 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, saudara, jadi kalau orang Kristen hanya baik, itu tidak berbeda dengan orang non-Kristen. Saudara, seringkali saya tanya, banyak enggak orang non-Kristen yang baik? Bahkan yang sangat baik banyak, saudara. Lah terus bedanya apa dengan orang Kristen? Kalau orang Kristen juga cuma baik. Bedanya cuma ke gereja. Kita ke gereja, mereka enggak ke gereja. Bedanya kan cuma itu. Lah baiknya sama. Bisa-bisa sama-sama baik. Nah, Kristen itu harus unggul. Makanya dikatakan enggak cukup hanya jadi orang baik, tapi harus sempurna. Saudara, jadi kita belajar, ayo, karena banyak orang non-Kristen itu yang baik, bahkan sangat baik. Makanya kalau orang Kristen baik aja enggak, jahat, so pasti katanya masuk neraka. So pasti, saudara. Sudah pasti itu. Makanya jangan jahat kita ini. Ya mulut kita jangan jahat, kelakuan kita jangan jahat, jangan menyakiti orang lain. Saudara, ya belajar. Kalau biasa jahat ya belajar berubah. Mumpung masih hidup berubah, saudara. Ya, berubah, kita masih bisa berubah. Coba kita melihat, jadi bagi orang yang masih duniawi, kalau jemaat ini masih duniawi, pasti apa yang saya sampaikan melukai hati saudara. Menyakiti hati saudara. Ya, saenake dheweke ngomong itu pendeta kan gitu ya. Tante saenake dheweke ngomong, ya gak melok duwe-duwe, serahkan semua. Duitmu apa? Nah, saudara ya toh? Saudara, gak enak memang ya. Saudara, tapi kita belajar ya. Saudara, ayo kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, puji Tuhan, saudara. Dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini surat yang terbuka. Kita ini dikatakan surat Kristus yang bisa dibaca. Jadi andai kata surat itu amplopnya terbuka. Bahkan bukan cuma amplopnya terbuka, enggak pakai amplop. Kan gitu ya. Saudara, seperti surat edaran itu loh. Ya, kan bisa dibaca siapa saja. Apalagi yang dilempar ke jalan-jalan itu. Ya bukan kita dilempar ke jalan. Tapi maksudnya kita ini loh surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Apa sih artinya? Tidak ada tulisan di tubuh kita. Artinya apa? Kamu ini loh. Untuk bisa dibaca. Kamu ini bisa dibaca semua orang. Kamu ini surat Kristus. Itu sebabnya kamu harus menjadi saksi Tuhan. Ya. Kita harus menjadi saksi. Bukan cukup bersaksi. Jadi saksi, saudara. Orang bisa melihat saudara seperti saya kemarin sampaikan di kebaktian ucapan syukur di rumahnya Cieni. Saya katakan kita ini surat terbuka, kita ini saksi. Orang melihat kita bisa tahu saudara Kristen. Tidak ada yang ngomong banyak, saudara. Dari mana mereka tahu? Dari cara saudara ngomong, dari saudara bersikap, dari tindakan saudara, dari respon saudara. Orang bisa menilai, tidak usah pakai kalung salib,
tidak tahu nama saudara, orang bisa begini, iki Kristen pasti. Amin. Ya, saudara, ayo kita baca lagi itu. Ayat itu yang terkenal ini. Oh sorry, bisa dibaca semua orang atau menjadi saksi. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah saudara, dikatakan melihat perbuatanmu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan kemana-mana bawa lampu. Ya, bukan kemana-mana membawa atribut kekristenan, bukan. Kalungnya salib, antingnya salib, bajunya ada salibnya, ya, bukan karena lihat KTP saudara juga, bukan. Tetapi dikatakan supaya bercahaya itu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, udahlah, belum sempurna dulu lah, baik dulu. Saudara harus dikenal orang baik oleh orang-orang di sekitar saudara. Memang saudara, saya boleh katakan gini, kadang-kadang kita baik, mereka tetap tidak suka ya. Ada ya, orang begitu ada enggak? Banyak, tidak suka dengan Kristen gitu kan ya. Kadang-kadang kita baik ya, mereka tetap tidak baik. Baik cuma di depan aja ya. Tapi sebetulnya enggak baik. Ketika ada timbul masalah, kelihatan tuh aslinya tidak baik. Saudara ya, ya enggak masalah, itu kita tidak bisa hindari. Tapi minimal ke saudara, mereka melihat dikatakan perbuatan kita. Iman itu harus direfleksikan dalam perbuatan. Enggak cukup di mulut, enggak cukup. Enggak cukup hanya pakai atribut. Enggak cukup saudara berani bawa Alkitab kemana-mana, enggak cukup itu. Bukan itu saudara. Menjadi saksi sudah toh. Menjadi saksi saudara enggak usah. Penginjilan kemana. Oh enggak usah. Jadi saksi. Di sekitarmu, di keluargamu nomor 1. Di keluarga aja enggak bisa jadi saksi. Ya penginjilan ke Surabaya misalnya saudara. Orang sini misalnya Marlin. Orang sini kan enggak tahu orang Surabaya. Ya di sana gini-gini aja karena khotbahnya keren. Kesaksiannya mungkin. Ya tahu bisa aja. Ya toh? Ya enggak tahu kalau kumpul sama Marlin, bisa gitu saudara. Tiba koyok ngono kan gitu ya. Bener kan? Enggak usah jauh-jauh menjadi saksi. Firman Tuhan aja bilang menjadi saksi di Yerusalem dulu, baru ke ujung bumi. Banyak orang ke ujung bumi dulu, ya. Di daerahnya enggak jadi saksi. Saudara, iya kan? Saudara ayo menjadi saksi. Memang ada orang yang Tuhan pakai jadi penginjil ke daerah-daerah yang perlu memang. Yang perlu. Kalau saudara enggak dipanggil untuk gitu, enggak usah kemana-mana. Jadi saksi buat tetanggamu yang ada di sebelahmu situ loh. Buat keluarga besarmu, keluarga kecil, keluarga besar, jadi saksi. Amin. Ya saudara, jadi nemong Jawa enggak usah marak-marak yang dindi gitu ya. Enggak usah belakrak kemana-mana saudara. Ya, jadi saksi. Itu loh. Menyenangkan hati Tuhan. Seperti saya katakan, banyak orang berpikir semakin sibuk pelayanan semakin menyenangkan hati Tuhan. Meskipun hidupnya tidak benar. Yang dibanggakan kesibukannya pelayanan. Saya penginjilan ke sono, doaan orang sakit ke sono. Itu yang jadi kebanggaan. Tapi hidupnya tidak beres. Makanya sama kan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu kan orang-orang yang penginjilan itu. Orang-orang yang punya karunia, saudara. Menyembuhkan orang, bernubuat, mengadakan banyak mujizat, bukan sedikit mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena hidupnya tidak bisa dinikmati Tuhan. Cuma hebat di luar, tidak hebat di dalam secara batiniahnya, saudara. Jadi ayo dandani dulu hidup kita ini, ya. Jangan ribut orang lain dulu, hidup kita dulu loh, saudara.
hidup kita baik, benar, hidup dalam kehendak Tuhan, orang akan tertarik. Akan bertanya kepada, keluargamu kok bisa begitu rukun, anak-anakmu baik. Orang tertarik, apa rahasianya? Lah itu loh saudara cerita. Betul enggak? Kalau kita cerita, terus orang lihat hidup kita enggak karu-karuan. Ngomongnya tok gitu ya, betul enggak? Ngecap saudara. Orang malah enggak suka sama kekristenan. Betul ya? Orang malah, apa Kristen kayak ngono? Enggak cocok saudara. Jadi ayo mau kita refleksikan iman kita tunjukkan saudara ya. Saudara, supaya apa? Mereka tahu, orang non-Kristen tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang benar. Ya, saudara, ayo kita lihat tadi 2 Korintus yang 3 ayat 3. Kembali 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, dikatakan demikian karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Paulus berkata, kamu itu loh dirajut melalui kebenaran yang aku beritakan, yang kami beritakan. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh dari Allah. Amin. Saudara belajar firman, saudara lagi dirajut melalui kebenaran yang saudara dengar. Saudara dibentuk, dirajut ya, oleh roh Allah, oleh roh kudus saudara. Jadi kita melihat Injil itu bukan sekedar tulisan yang bisa dibaca. Injil itu harus dikenakan. Ya, Injil itu harus dikenakan. Memang ini yang berat saudara. Injil itu harus dikenakan. Dipakai, seperti baju itu dipakai. Bukan cuma mengisi pengetahuan, tetapi kita harus belajar. Merubah hidup kita ini loh, merubah. Biar dengar Injil seabrek, kalau saudara tetap aja, ya binasa kita ini saudara. Binasa. Yang bikin saudara sampai ke rumah Bapa bukan karena saudara pinter firman, bukan. Tetapi ketika kita mengenakan firman itu di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, lagi kita baca 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah saudara, dibutakan oleh ilah zaman ini. Termasuk orang Kristen, banyak orang dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu? Mereka terikat, saya tulis enggak ya? Terikat oleh materialisme, kekayaan dunia. Alkitab katakan kalau orang dibutakan oleh ilah zaman ini, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau saudara dan saya masih matre, itu enggak bisa ngerti. Enggak bisa terima. Injil itu akan tertutup buat saudara. Dan kalau tertutup terus saudara akan binasa. Makanya jangan jadi orang, jangan matre saudara. Bukan enggak boleh kaya seperti saya katakan. Jangan terikat dengan kekayaan. Kan seringkali saudara terikat kan? Halo? Ya apa enggak? Semakin orang kaya, semakin seringkali terikat kuat. Semakin sulit melepaskan. Semakin erat menggenggamnya. Ayo kita belajar. Saudara boleh tambah kaya.
Bahkan saya berharap saudara juga tambah kaya, bahkan kalau bisa sangat kaya. Kemarin saya katakan di persekutuan kemarin, kalau saudara hidup benar, hidup sesuai kehendak Allah, kerja benar, jujur, bisa dipercaya orang, rajin, sulit saudara menjadi miskin. Bukan sulit menjadi kaya, sulit jadi miskin. Saudara. Ya, itu janji Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau Tuhan berani berkata jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan berkata kan, kalau orang khawatir makan, minum, pakai, dengan kata lain sandang pangan papannya, kebutuhan jasmaninya khawatir, orang itu tidak kenal aku. Seperti katakan, tidak mengenal Allah. Tidak kenal Tuhannya, tidak kenal Allahnya. Memang ngomongnya amin. Tetapi keluar dari gereja, tidak percaya sebetulnya. Dari mana tidak percaya? Dari tindakannya. Halo? Dari tindakannya. Kita bisa ngomong percaya di mulut. Tapi seringkali tindakan kita tidak menunjukkan kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab katakan Bapakmu tahu kamu memerlukan semua itu. Seperti saya katakan kalau orang tua hidupnya cukup, ya, anak menyenangkan hatinya, ngerti orang tua, saudara. Tidak usah minta, biarpun sudah menikah sekalipun, kalau anak itu kekurangan orang tua pasti ulurkan tangannya. Ya Pak ya? Ya, saudara. Iya, saudara. Seperti saudara saya katakan, anak-anak kita tidak perlu tanya kepada kita sebagai orang tua, nanti dikasih makan apa enggak Pak? Hari ini ada sarapan enggak Ma? Ntar pulang sekolah ada makan siang enggak? Makan malam ada enggak? Enggak perlu tanya. Orang tua akan kerja keras menafkahi anaknya, mencukupi kebutuhan anaknya. Apalagi kalau anak itu menyenangkan orang tua. Halo? Halo, setuju? Ya. Apalagi Bapa kita di surga, Raja di atas segala raja yang punya alam semesta ini, saudara. Ya, jadi ayo kita belajar. Jangan dibutakan oleh kekayaan dunia. Jangan, saudara. Ya, kerja keras tidak apa-apa. Jangan sampai saudara tidak bisa melihat cahaya Injil di dalam kehidupan saudara. Yuk kita lihat sekali lagi. Lukas pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Injil Lukas pasal 4 ayat 6 dan 7. Lukas 4 ayat 6 dan 7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Luar biasa, luar biasa. Iblis ini luar biasa ya. Berani loh menawarkan sesuatu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata apa? Segala kuasa serta kemuliaan yang ada di dunia, yang ada di dunia ini benar, akan kuberikan kepadamu. Sebab apa? Semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Syaratnya kalau engkau menyembah aku, seluruhnya aku berikan kepadamu. Jadi kalau orang materialistis terikat dengan kekayaan dunia, tanpa dia sadari dia menyembah setan. Biarpun tidak gini-gini, biarpun tidak kedukun. Tapi sebenarnya hatinya dipenuhi dengan ilah zaman ini. Saudara, jadi kita mesti hati-hati saudara. Mata hati orang seperti itu akan gelap, firman Allah katakan. Ya, mata hatinya akan gelap. Saudara, kita melihat kalau orang Kristen juga gitu. Orang yang mata hatinya gelap itu dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh kekayaan dunia,
dibutakan oleh materialistis, saudara. Nah, kalau orang Kristen hidupnya wajar seperti orang dunia, berarti same, podo wae, sama, saudara. Tuhan bilang kamu harus beda, benar nggak? Orang Kristen itu harus beda dengan orang dunia. Sama-sama hidup di dunia, tapi cara hidupnya beda, gaya hidupnya beda, keterikatannya tidak kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Saudara, kita tidak terikat harta dunia, tapi terikat harta di surga. Makanya firman Tuhan katakan, kumpulkan hartamu di surga, karena di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ayo kita belajar, saudara ya. Iblis bisa tawarkan. Jadi tidak semua orang yang kaya, saudara, seringkali kan kita gini, wah itu sekarang diberkati Tuhan loh. Heran ya, tidak setia, ke gereja juga kristal atau Kristen Paskah, ya toh, di event-event tertentu, tapi kok sugih tambah sugih. Seringkali orang begitu, luar biasa kamu ya, diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Jangan ukur kerohanian orang itu dari harta yang dia punya. Enggak. Seringkali kan gereja pun gitu. Kalau tambah besar, jemaatnya tambah akeh, kita bilang diberkati Tuhan kan. Apalagi mobilnya akeh, toh, semuanya akeh, saudara ya. Tapi istri enggak lah ya. Saudara, diberkati Tuhan. Yo tante polane melarat, makanya ngomong ngono. Bukan, saudara. Saya belajar. Kita belajar sama-sama. Ya, ya, seberapa kepercayaan Tuhan, saudara syukuri saja. Daripada kita kaya, kita mursal katanya orang, murtad. Yang penting hari lepas hari saudara bisa lewati. Amin. Ya, saudara, tidak usah kemerungsung, tidak usah kepengen koyo iku, tidak usah. Lewati saja hidupmu benar. Seberapa Tuhan itu punya takaran buat saudara. Ya. Tidak usah, kok saya ini getu. Ada yang bilang gitu kan, ya getu, kerja keras kok kayak standar aja ya berkatnya gitu ya. Ya, ekonominya kok standar aja. Ya mungkin saudara, Tuhan sayang saudara, kalau dibuat kaya saudara balelo. Jadi mendingan sudah begitu aja. Tapi saudara masuk surga, lebih bagus begitu. Karena Tuhan itu tahu kita kan, ya Tuhan tahu kita. Sama saudara seperti anak saudara, saudara tahu. Wataknya dari kecil, oh iki gak kena iki. Lek dikecekeli duwe akeh entek, betul gak? Harus tiap hari dikei ini. Tapi yang satu bisa hemat, masih sebulan dikei cukup. Nah, yang satu dikasih sebulan amblas seminggu, betul ya? Bisa gitu ya? Nah Tuhan juga tahu, kita aja bisa ngerti kok anak kita, apalagi Tuhan. Amin. Ya, saudara, jadi ayo saudara, ya, ayo kita mau belajar. Jangan hidup wajar seperti orang dunia, enggak boleh. Saudara harus hidup tidak wajar, bukan jadi aneh, bukan nyentrik, bukan. Gaya hidup kita harus berbeda, saudara. Jadi kita tidak mungkin, saya tulis enggak ya? Oh enggak. Kita tidak mungkin memiliki Tuhan Yesus tanpa mengenakan Injil dalam hidup kita. Enggak mungkin, saudara. Punya cuma nama Yesus, tapi enggak memiliki Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Injil itu harus dikenakan. Harus dipakai, harus dipraktekkan. Berat, memang berat, saudara. Itu sebabnya saudara untuk memiliki Tuhan Yesus, saudara dan saya harus ngerti Injil dengan benar. Ngerti dulu. Setelah ngerti, dikenakan. Betul ya? Ngerti dulu. Apa-apa itu harus ngerti dulu. Dalam banyak hal dah. Bicara sekuler itu juga harus ngerti dulu. Saudara mau mengelola sawah. Bisa lau ngelola nih sawah, kerjain dah, ambil dah, bisa? Bisa Her? Gak bisa ya? Harus belajar kan, gimana ngelola sawah itu gimana? Kapan waktunya tanam itu, waktu kapan? Waktu hujan kah? Waktu bagaimana? Tahu saudara. Ngairi kapan? Kapan harus bersihkan rumput harus tahu. Caranya juga bersihkan rumput, gak main jebol kayak gitu ya. Katut kabeh parine saudara, ya toh? Iya, harus ngerti lah. Injil kita mau kenakan nek ndak ngerti piye caranya coba. Harus
harus ngerti dulu, baru Injil itu kita kenakan dalam hidup kita. Jangan ngerti Injil cuma secara kulit. Seperti pengertian anak sekolah minggu. Ya kan? Anak sekolah minggu kan cuma ngerti Injil secara kulit aja. Guru-guru sekolah minggu menerangkan. Tapi tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus itu mereka tidak kenal. Ya meredakan angin ribut, ya, bikin 5 roti jadi banyak. Kan gitu aja. Gitu aja. Itu kulitnya aja. Saudara tidak boleh begitu ya saudara. Nah orang Yahudi merindukan Mesias versi mereka. Menurut mereka, Mesias itu harus jagoan, pahlawan. Mesias itu harus bisa membebaskan kita dari kuasa pemerintahan Roma. Ya, Mesias itu harus bisa menolong kita, bikin kita hidup kita jadi makmur. Itu Mesias menurut mereka. Menurut mereka, saudara. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima Mesias versi Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Mereka tidak bisa terima. Mesias apa kayak gini? Ya, kalah sama pemerintah Roma, kalah. Saudara, nah mereka tidak bisa terima itu. Nah kita melihat saudara, sekarang itu sama. Orang Kristen, tidak semua. Ada orang Kristen yang mau terima Tuhan Yesus versinya sendiri. Aku mau Tuhan Yesus itu ya harusnya begini, begini. Tuhan Yesus itu ya selalu menolong dong. Kalau ada masalah selalu menolong. Kalau aku sakit ya harus menyembuhkan. Kalau aku begini ya harus dilindungi. Wes pokoknya begitu. Orang Kristen kebanyakan gitu kan. Ketika tidak ditolong, apa yang terjadi? Kecewa. Katanya Tuhan Yesus itu gini. Lah kok aku gitu? Nah, tidak bodoh saudara. Ya toh? Tidak sama. Nah, jadi mereka tidak bisa. Ada orang-orang Kristen yang tidak mau terima Tuhan Yesus model atau versi Alkitab. Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, kamu tahu nggak? Lepas semua milikmu, baru kamu bisa jadi muridku. Kalau kamu mau ikut aku, nyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Kan gak enak apa ya? Kamu tahu nggak? Ikut aku, serigala ada lubangnya, burung punya sarang, tapi aku anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Saudara, gak enak. Saudara, kita lihat. Orang Yahudi tidak bisa terima. Apa Mesias kok lahir dari anak tukang kayu melarat? Ya toh, melarat toh. Kok tidak lahir dari Raja Herodes gitu loh mungkin ya. Saudara, mereka tidak bisa terima. Lah banyak orang Kristen gitu, tidak bisa terima Tuhan gitu. Ikut Tuhan itu harus mau menyangkal diri. Harus mau pikul salib, saudara. Kalau enggak mau enggak bisa. Harus rela melepas semua baru bisa jadi murid. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Kalau saudara punya mainan sendiri enggak bisa. Enggak bisa. Kalau saudara punya banyak ikatan dalam hidup, enggak bisa ikut Tuhan. Harus dilepas. Harus dilepas, saudara. Dilepas bukan dijual semua, bukan. Jangan terikat. Apapun, pekerjaan, hobi, apa saja. Jangan terikat, belajar saudara. Saudara makanya saudara saya katakan ayolah. Saudara berdoa juga jangan cuma mau makan, mau tidur, mau berangkat kerja. Cuman begitu doang. Urusannya Tuhan lindungi saya mau ke sana. Tuhan jagai saya nanti naik pulang. Tolong jaga rumah saya. Ayo herder ya toh, jaga rumah saya supaya begini. Oh Tuhan Yesus itu pokoknya dikuongkoni tok ya toh. Benar enggak? Iya saudara. Dikongkoni tok. Saudara enggak pernah merasa gini, Tuhan apa yang aku harus buat? Enggak. Tuhan kita perintah ini, perintah itu. Tuhan buat tokoku laris, penglaris ya toh. Wes toh. Enggak beda dengan dukun saudara. Orang ke dukun mau apa sih?
Mau cari jodoh, ada yang ke dukun, ya toh? Mau laris ke dukun, mau sembuh ke dukun, mau sugih ke dukun. Apa bedanya dong? Tuhan Yesus sama dukun kalau gitu. Sama kan? Orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus seperti dukun. Kita kan enggak mungkin tanya sama dukun gini, ngapain? Nduk, rene lapo, Nduk? Ya mbuh, Mbah, lah Mbah gelem aku ngapain? Loh ya ndak toh. Ndak ada gitu. Mbah mau saya apa? Oh ndak lah kon kirene ala opo kan gitu. Betul enggak? Ada perlunya. Tapi kita kalau ke Tuhan, saudara jangan bawa catatan memo. Tuhan, utangku durung bayar. Sekolah ya arek-arek durung SPP Tuhan. Oh, ate iki engko urunan ndok aku gak duwe. Saudara sembarang kaya apa ae saudara. Saudara bawa notes panjang permintaan doa. Ya Pak tanya, Tuhan itu sudah nyiptakan aku, milih aku jadi orang Kristen. Aku harus bagaimana? Amin. Jangan minta ini itu saudara. Ya, sudah lah, percaya saja Tuhan itu ngerti lebih dari saudara. Apa yang saudara butuhkan Tuhan itu ngerti. Jangan tidak kerja ya. Jangan mistik, tetap punya tanggung jawab. Ya, saudara ayo kita mau terima Tuhan Yesus model Alkitab. Jangan model saudara sendiri, model Alkitab. Ya, ayo kita baca. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, saudara, Paulus mengingatkan, aku takut, khawatir dia. Kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Apa yang disesatkan? Pikiran. Makanya pikiran kita, cara berpikir kita yang harus disamakan atau diselaraskan dengan Injil supaya tidak sesat. Ya. Saudara, pikiran ini punya peranan penting di dalam kehidupan kita. Karena saudara bertindak pasti sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Betul ya? Ya. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi. Dikatakan jangan kamu seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular atau iblis dengan kelicikannya. Kamu diperdayakan seperti Hawa tapi kamu sabar saja katanya gitu. Meskipun kamu mendengar Injil yang lain, Yesus yang lain, tapi kamu sabar aja. Karena apa? Karena apa sabar? Karena sinkron dengan versi manusia. Yesus versi manusia, Injil versi manusia. Cocok gitu. Cocok saudara. Makanya Paulus katakan jangan sampai kamu disesatkan. Orang Kristen dari kecil, kalau dari kecil Kristen, pola kekristenannya itu rutinitas. Maklum kalau anak sekolah minggu. Memang dari kecil, pengertiannya kan cuma sebegitulah gitu. Ya, rutinitas. Yang bahaya kalau rutinitas ini terus bergulir sampai saudara tua. Umurnya tambah tapi kekristenannya tetap rutinitas. Apa rutinitas? Aku Kristen, namanya Kristen, sing penting nyang gereja. Nah, jenenge wis kebacut dadi Kristen ya nyang gereja toh. Yang penting tidak pindah agama sampai mati masih Kristen. KTP
KTP-nya juga masih Kristen, namanya juga masih Kristen. Masih punya nama baptisan misalnya. Itu banyak orang kan gitu toh. Seperti Bapak Gembala katakan, seringkali orang begini, aku masih tidak ke gereja. Saya baca Alkitab. Saya percaya Yesus, bukan yang lain juga. Masih doa juga. Banyak orang gitu ya? Ya, saudara. Tidak tahu di sini. Ada yang gitu enggak? Ya. Makanya yang gereja arang kading, tahu arang kading? Ya, jarang-jarang temu. Kalau mood ya ke gereja, kalau enggak mood ya gak yang gereja. Itu berarti gerakan roh. Roh sopo enggak tahu. Ya, saudara, jangan dikit-dikit gitu, jangan suka ngeroh, saudara ya. Nah, kita belajar, katakan, kita ini loh bisa disesatkan sekarang. Saudara dan saya tidak boleh seperti anak sekolah minggu terus. Saudara dan saya belajar Injil yang sejati. Makanya banyak dari kita mungkin yang bingung sekarang. Sekarang Om Tanto ini pelajarannya kok beda sama dulu. Ya beda saudara. Kita belajar Injil yang sejati. Kalau mungkin saudara belum bisa terima, sudah setia saja duduk. Jangan ngambul. Halo? Halo? Ya, belum bisa terima, oke, duduk saja. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus itu loh, tell me, betul ya? Rodok tell me, saudara, ya toh? Tapi Tuhan tidak pernah, tak lereni dadi murid kan, ganti ya enggak, saudara. Tetap aja Tuhan didik, Tuhan ngerti, ya sudah. Pokoknya ojo nyangen dindi, saudara. Amin. Ojo nyangen dindi, ojo pindah gereja. Dengar aja duduk. Lama-lama saudara, katanya bahasa kerennya kan brainwash. Nah lama-lama saudara akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, ya jadi waktu dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa bilang amin. Haleluya. Seringkali keluar dari pintu sono, aman, saudara. Ya toh? Aman, saudara. Kembali dengan cara hidup yang lama. Waktu di gereja saudara bisa manggut-manggut. Waktu keluar geleng-geleng. Gak iso, kayak ngono gak iso, gak masuk akal. Ya, saudara. Ya, jadi ayo kita mau belajar, saudara ya. Ayo Injil yang sejati itu membuat saudara hidup selalu di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu bukan cuma waktu doa saudara berlutut. Makanya kalau dengar firman, jangan mainan karpe dewek. Saudara itu ada di hadirat Tuhan loh. Saudara kerja pun saudara ada di hadirat Tuhan. Harus tahu itu, bukan cuma waktu berlutut. Jangan main-main guyonan dewek. Ada yang kayak lihat itu, dolanan ambil anak sing cilik. Saudara. Wis gerejanya arang-arang ya toh. Mekar PDW saudara. Ya saya biarin aja. Itu loh enggak menghormati Tuhan. Coba saudara kalau ada pertemuan bupati berani gitu? Halo? Berani enggak? Enggak kira berani saudara. Paling anak, sana di luar, main di luar. Kan gitu ya. Saudara enggak kira. Saudara yang disuruh keluar sama Pak Bupati, betul ya? Ini loh ada Tuhan saudara. Amin. Ya ayo kita belajar ya. Menghormati Tuhan di dalam segala hal. Nah, ayat yang keempat, saya tulis enggak ya? Sorry. Ya Kristennya jadi rutinitas yang penting ke gereja. Ayat 4 tadi dikatakan gini. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, kita harus tahu kelicikan daripada setan. Saudara, kita harus tahu setan itu pakai kelicikannya dengan cara apa? Membelenggu hidup saudara dengan percintaan dunia dan kewajaran hidup. Saya kasih contoh bahwa Kristen itu tidak wajar. Contohnya, kalau orang dunia punya filsafat,
Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, gitu ya. Saudara harus beda. Apa bilang? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Beda enggak? Beda. Beda, saudara. Itu salah satu contoh aja. Ya. Apalagi, satu lagi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, itu firman. Sono, keluar sedikit mungkin, masuk sebanyak mungkin. Betul? Beda. Halo? Jadi tidak boleh hidup wajar seperti orang dunia. Tidak boleh. Tidak boleh. Saudara kalau difitnah orang, sekarang belajar diem. Tidak usah bela diri, diem. Tidak usah cerita-cerita sono untuk cari pembelaan. Tidak usah, diem. Memang tidak gampang. Diem, saudara. Kalau Tuhan itu yang bela lebih dahsyat, saudara. Firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku, bukan hak saudara. Amin. Ya, belajar ya. Disakiti orang, diapain orang, belajar diem. Udah, enggak usah ngoceh. Biarpun saudara pinter ngomong, enggak usah. Diem aja, saudara ya. Nanti Tuhan yang akan bela saudara. Kalau saudara ngoceh, Tuhan enggak bela saudara. Jadi kalau kita berkorban juga. Berkorban apa saja? Enggak usah mengharapkan balik. Balik boleh, enggak balik gak apa-apa. Halo? Amin? Ya. Enggak usah, Tuhan itu enggak bisa disuap. Jangan mancing, saudara. Nek tak kasih 1.000, oh puji Tuhan dikembalikan 10 kali lipat jadi 10.000. Lek cepek, setiau. Oh enggak usah. Dibalekno, enggak dibalekno, terserah Tuhan. Enggak usah saudara hitung. Amin? Amin? Kok sing ngarep tok, sing mburi? Amin? Jangan hitung saudara. Enggak usah. Saudara merasa rugi. Kalau saudara merasa rugi, berarti saudara belum bisa berkata segala sesuatu yang aku punya, Tuhan punya. Halo? Ya, Tuhan itu bisa ambil sekejap loh. Jangan main-main. Hidup kita aja bisa diambil sekejap, apalagi harta kita. Ya, jadi kita yuk belajar saudara ya. Gak usah, kita ini utang sama Tuhan. Saudara utang gak? Utang apa? Utang keselamatan, utang nyawa kita ini sama Tuhan. Ya kan? Saudara, jadi ayo kita belajar. Ya, banyak hal kita hutang sama Tuhan. Gak usah hitung-hitungan. Anak-anak kan sama orang tua seringkali hitung-hitungan toh ya. Ada enggak anak-anak yang suka hitung-hitungan sama orang tua? Ada, saya juga pernah jumpai gitu. Ya, aku ini sakit loh kei, mama gitu misalnya. Ya, halah, hitung-hitungan banget. Kalau dihitung, aku gedekno kon sakmono entek akeh. Betul enggak? Gak cukup 5 juta, enggak cukup. Saudara. Ya, jadi jangan suka hitung-hitungan. Amin. Ya, anak-anak saudara harus balas budi baik orang tua. Jangan kurang ajar, jangan tidak menghormati orang tua, jangan suka ngelawan orang tua. Saya pernah berkata bukan nyumpain, anak yang berani sama orang tua, tidak hormat sama orang tua, tidak akan hidupnya bahagia. Tidak akan. Itu firman Tuhan yang bilang. Tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Jadi anak jangan kurang ajar. Ya, jangan berani sama orang tua. Belum bisa ngasih makan orang tua aja banyak anak kurang ajar saudara sama orang tua. Mentak orang tua. Orang tua ngomong baik-baik yang sana nyenggrang koyok macan. Ya toh? Saudara harus berubah kalau tidak mau masuk neraka ya. Anak-anak dengerin itu semua ya. Jadi kita harus belajar baik ya. Mereka kita lihat kelicikan iblis membelenggu manusia dengan apa? Percintaan dunia. Membelenggu manusia dengan apa? Kewajaran hidup. Jadi mesti hati-hati. Yo, ya, ayat yang terakhir. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12.
Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudara, firman Allah itu hidup dan dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Injil yang murni itu menusuk, saudara, tapi bukan merusak. Seperti saya boleh kasih contoh orang operasi. Ada tumor di perutnya. Saudara harus diapain? Dibelah, dilukai, betul nggak? Nggak bisa disedot sama apa alat, perutnya aja yang ngoncong, betul nggak? Tumornya tetap di dalam, harus dibelah, harus disakiti, baru penyakitnya bisa dikeluarkan. Supaya apa? Sembuh. Kalau gini, dok, operasi tumor di perut enggak usah dibelah ya. Dokter bilang gimana caranya? Lah ya bener toh. Halo, firman Tuhan itu juga menusuk, saudara. Ya menusuk hati. Dikatakan memisahkan jiwa dan roh. Hal-hal yang enggak bagus dalam jiwa kita ini, pikiran perasaan kita ini. Lah itu harus dikorek, saudara. Dikeluarkan itu. Diisi dengan kebenaran yang murni supaya saudara dan saya sembuh. Ya, sempurna, sembuh. Dari apa? Penyakit rohani. Penyakit, saudara. Kita ini punya penyakit di dalam batin kita ini. Makanya Injil mengajak kita tinggalkan dunia dan segala percintaannya. Ayo berjuang menghidupkan hidupnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya.